Perkenalkan, nama saya Yulia Kopu, NIM P1911183. Di sini saya akan menjelaskan teknik fisioterapi dada. Sebelum kita masuk pada teknik fisioterapi dada, kita perlu tahu pengertian dari fisioterapi dada itu sendiri. Fisioterapi dada merupakan salah satu tindakan untuk mengeluarkan dahak di paru dengan menggunakan pengaruh gaya gravitasi. Waktu yang terbaik untuk melakukan fisioterapi itu sendiri sekitar 1 jam sebelum sarapan pagi dan sebelum tidur pada malam hari. Jadi fisioterapi adalah tindakan dengan melakukan teknik clapping atau menepuk-nepuk dan teknik vibrasi atau menggetarkan pada pasien dengan gangguan sistem pernapasan. Tujuan dari fisioterapi itu sendiri: 1. Mencegah terjadinya terkumpulnya dahak dalam saluran nafas. 2. Mempercepat pengeluaran dahak sehingga tidak terjadi atelektasis. 3. Memudahkan pengeluaran dahak. Yang berikut persiapan. Dalam persiapan kita harus siapkan yang pertama, pasien. Dan kita harus memberitahu pasien tentang apa itu fisioterapi yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Kedua, alat-alat. Alat-alat yang perlu disiapkan: bantal 2 atau 3 buah, tisu wajah, segelas air, dan sputum pot. Cara kerja dari fisioterapi dada itu sendiri: 1. Anjurkan pasien menggunakan pakaian yang longgar atau tipis. Berikut kedua, observasi nadi dan pernapasan dan keadaan umum dari pasien tersebut. Fisioterapi dada dilakukan 1–1,5 jam sebelum makan atau minimal 1 jam setelah makan untuk mencegah agar pasien tersebut tidak muntah. Auskultasi paru untuk menentukan lokasi sumbatan. Tengkurapkan pasien tersebut, tutup daerah punggung dengan alas dan lakukan penumpukan kembali pada lobus kanan dan kiri, baik atas maupun bawah. Tepuk-tepuk dilakukan secara mantap, tidak menampar, dan mendengar bunyi atau popping. Setelah selesai perkusi, berikan vibrasi atau getaran pada daerah dada kiri dan dada kanan, depan dan belakang. Setiap bagian dilakukan 2–3 menit atau dilakukan 2–3 kali getaran pada waktu pasien mengeluarkan dengan menggunakan telapak tangan. Yang terakhir, evaluasi hasil atau tindakan dari fisioterapi dada dengan memantau suatu nafas, nadi, pernapasan, dan status padaan pasien tersebut. Yang berikut, bagaimana teknik terapi O2. Sebelum kita masuk pada teknik, kita perlu tahu pengertian dari teknik oksigen tersebut. Terapi oksigen atau O2 merupakan suatu intervensi medis berupa upaya pengobatan dengan pemberian oksigen untuk mencegah atau memperbaiki hipoksia. Oksigen juga merupakan modalitas terapi yang dilengkapi dengan beberapa aksesoris sehingga pemberian terapi oksigen dapat dilakukan dengan efektif, di antaranya tekanan regulator, sistem perpipaan oksigen sentral, alat terapi aerosol dan pipa kanul, teknik pemberian O2 atau oksigen. Teknik dan alat yang akan digunakan dalam pemberian terapi oksigen adalah: 1. Mampu mengatur konsentrasi atau fraksi oksigen udara inspirasi. 2. Tidak menyebabkan akumulasi karbon dioksida atau CO2. 3. Tahanan terhadap pernapasan minimal, irit dan efisien dalam penggunaan oksigen. Dan yang kelima, diterima dan nyaman digunakan oleh pasien tersebut. Alat terapi oksigen. Yang pertama, alat terapi oksigen arus rendah. A. Nasal kanul atau nasal kateter merupakan
Alat terapi oksigen dengan arus rendah yang digunakan secara luas. Nasal kanul dari sepasang tube dengan panjang kurang lebih 2 cm dan dipasang ke hidung pasien tersebut. Nasal kanul rendah mengalirkan oksigen ke nasofaring dengan aliran 1-6 liter dengan fraksi oksigen. Yang kedua, sangkup muka tanpa kantong penampung. Sungkup muka tanpa kantong penampung merupakan alat terapi oksigen yang terbuat dari bahan plastik, di mana penggunaannya dilakukan dengan cara diikatkan wajah pasien dengan ikat kepala alestis yang berfungsi untuk menutupi hidung dan mulut. Tutup sangkup berfungsi sebagai penampung untuk oksigen dan karbondioksida atau CO2 hasil ekspirasi. Alat ini menyediakan fraksi oksigen sekitar 40-60% dengan aliran sekitar 5-10 liter per menit. Sungkup muka dengan kantong penampung. Kedua sangkup terbuat dari bahan plastik, namun perbedaan di antara kedua jenis sungkup muka tersebut terkait dengan keduanya katup pada tumbus sungkup dan di antara sungkup dan kantong penampung. Sungkup muka dengan kantong penampung dapat mengantarkan oksigen sebanyak 10-15 liter per menit dengan fraksi oksigen sebesar 80-85% pada sungkup muka. Yang berikut oksigen transtrakeal. Oksigen transtrakeal dapat mengalirkan oksigen secara langsung melalui kateter di dalam trakea. Oksigen transtrakeal dapat meningkatkan kepatuhan pasien untuk menggunakan terapi oksigen secara kontinu selama 24 jam dan sering berhasil untuk mengatasi hipoksemia refrakter. Oksigen transtrakeal dapat menghemat pengguna oksigen sekitar 30-60%. Keuntungan dari pemberian oksigen transtrakeal yaitu tidak ada iritasi muka atau hidung dengan rata-rata oksigen. Kerugian dari penggunaan alat ini yaitu biayanya yang tergolong tinggi dan resiko terjadinya infeksi lokal. Selain itu ada pula berbagai komplikasi lain yang seringkali terjadi pada pemberian oksigen transtrakeal, antara lain emfisema subkutan, bronkospasme, batuk paroksismal, dan infeksi stoma. Yang berikut alat terapi oksigen arus tinggi. Terdapat 2 indikasi klinis untuk penggunaan terapi oksigen dengan arus tinggi, diantaranya adalah pasien dengan hipoksia yang memerlukan pengendalian fraksi oksigen O2 dan pasien hipoksia dengan ventilasi yang abnormal. Namun terapi oksigen arus tinggi yang seringkali digunakan salah satunya itu sungkup venturi. Sungkup venturi merupakan alat terapi oksigen dengan prinsip jet mixing yang dapat memberikan fraksi oksigen O2 sesuai dengan yang dikehendaki. Alat ini sangat bermanfaat untuk dapat mengirimkan segala akurat konstruksi oksigen rendah sekitar 24-35% dengan arus tinggi, terutama pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Alat ini juga lebih nyaman untuk digunakan dan oleh karena adanya pendorongan oleh arus tinggi, maka masalah refrating akan dapat teratasi. Fraksi oksigen pada alat terapi oksigen arus rendah dan arus tinggi. Aliran oksigen 100%, sistem arus rendah, nasal kanul 1 liter per menit, fraksinya 24, 2 liter per menit, fraksinya 28, 3 liter per menit, fraksinya 32, dan 4 liter per menit, fraksinya 36,
5 liter per menit fraksinya 40, 6 liter per menit fraksinya 44. Transtrakear 0,5 sampai 4 liter per menit fraksinya 24 sampai 40. Sangkup oksigen 5 sampai 6 liter per menit fraksinya 40, 6 sampai 7 liter per menit fraksinya 50, 7 sampai 8 liter per menit fraksinya 60. Efek samping pemberian terapi oksigen. Pemberian terapi oksigen juga dapat menimbulkan efek samping, terutama terhadap sistem pernapasan, susunan saraf pusat dan mata, terutama pada bayi prematur. Efek samping pemberian terapi oksigen terhadap sistem pernapasan diantaranya dapat menyebabkan terjadinya depresi nafas, keracunan oksigen, dan nyeri substernal. Analisa gas dalam darah adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur kadar gas, oksigen, dan karbon dioksida dalam darah. Pemeriksaan ini juga dapat menentukan kadar pH darah sehingga tingkat keasaman darah dapat diketahui. Selain itu, ada keseimbangan oksigen, karbon dioksida, dan kadar pH darah dapat mengidentifikasikan beberapa kondisi seperti gagal ginjal, gagal jantung, diabetes yang tidak terkontrol, perdarahan, keracunan zat kimia, overdosis obat, dan syok. Bagaimana prosedur analisa gas darah dilakukan? Analisa gas darah meliputi pengambilan sampel darah dari pembuluh darah arteri. Pengambilan sampel darah ini dilakukan di pergelangan tangan, lengan, selangkang atau dari jalur khusus yang telah dipasang selama pasien dirawat di rumah sakit. Prosedur analisa gas darah umumnya meliputi 1. Tenaga medis akan membersihkan lokasi pengambilan sampel darah dengan cairan. 2. Tenaga medis lalu meraba bagian tersebut untuk menemukan pembuluh darah arteri. 3. Setelah arteri ditemukan, darah akan diambil dengan menyuntikkan jarum ke pembuluh darah. Karena pembuluh darah arteri lebih dalam daripada pembuluh darah vena, sebagian pasien mungkin merasa bahwa prosedur ini lebih nyeri dibandingkan pengambilan darah dari pembuluh darah vena. Yang berikut, tenaga medis akan memasang tabung pada belakang jarum. Yang berikut, darah pasien akan mengalir ke dalam tabung khusus yang telah disiapkan oleh tenaga medis tersebut. Ketika jumlah darah sudah dirasakan sudah cukup, jarum suntik akan dilepas dari lengan dari pasien tersebut. Tenaga medis akan menekan lokasi penyuntikan selama beberapa menit, kemudian menutupnya dengan perban. Sampel darah yang telah diambil akan dibawa ke laboratorium untuk dianalisis untuk hasil yang akurat. Sampel ini harus segera diperiksa setidaknya 10 menit setelah pengambilan darah. Apa saja indikator yang diukur dalam analisa gas darah? 1. pH darah. 2. bikarbonat. 3. tekanan parsial oksigen. 4. tekanan parsial karbon dioksida. 5. saturasi oksigen. Seperti apa hasil analisa gas darah? Secara umum, hasil analisa gas darah yang normal meliputi pH darah 7,38 sampai 7,42, bikarbonat 22 sampai 28, tekanan parsial oksigen 75 sampai 100 mmHg, tekanan parsial karbon dioksida 38 sampai 42 mmHg, saturasi oksigen 94 sampai 100%. Apa saja yang harus diperlukan setelah analisa gas darah? Tidak ada hal khusus yang perlu diperhatikan setelah analisa gas darah. Pasien umumnya bisa langsung kembali dan melakukan aktivitas seperti biasa. Apa yang harus dilakukan bila hasil analisa gas darah tidak normal? Hasil analisa gas darah yang tidak normal dapat menandakan adanya penyakit paru-paru, ginjal, atau gangguan metabolik, cedera kepala atau leher yang mempengaruhi pernapasan. Ada juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil analisa gas darah tidak normal, misalnya usia, riwayat kesehatan, dan jenis kelamin.
Apa saja risiko analisa gas darah? Analisa gas darah melibatkan prosedur pengambilan darah yang memiliki beberapa risiko di bawah ini. 1. Pingsan atau sensasi seperti mau pingsan. Kedua, membutuhkan banyak suntikan untuk melokalisir pembuluh darah vena. Yang ketiga, darah yang menumpuk di bawah kulit atau hematoma. Keempat, perdarahan, dan yang berikut adalah infeksi. Tracheostomi adalah tindakan bedah untuk membuat lubang pada saluran udara atau trakea agar dapat dipasangi bank pernapasan. Setelah obat bius bekerja, dokter akan membuat sayatan di area bawah jakun. Sayatan akan diteruskan sampai ke dalam hingga bagian tulang rawan trakea terbuka dan membentuk lubang. Selain itu, lubang akan dipasangi tabung tracheostomi yang terhubung langsung dengan udara luar. Pasien kemudian akan bernafas melalui pipa, bukan melalui hidung atau mulut. Jika diperlukan, pipa dapat disambung ke tabung oksigen atau mesin ventilator. Lubang tracheotomi bisa bersifat sementara maupun permanen. Risiko komplikasi tracheostomi. Setelah tabung tracheostomi terpasang, pasien akan kesulitan berbicara, menelan, namun hal ini akan membaik ketika pasien sudah terbiasa dengan keberadaan tabung. Selain itu, tracheostomi juga berisiko menimbulkan komplikasi. Dan berikut ini risiko yang mungkin dialami pasien. Yang pertama, infeksi. Yang kedua, kerusakan kelenjar tiroid. Yang ketiga, terbentuknya jaringan parut di trakea. Keempat, kebocoran paru-paru. Yang kelima, perdarahan. Dan yang keenam, kegagalan fungsi paru. Pasien juga berisiko mengalami kerusakan pada pita suara yang menyebabkan perubahan suara permanen, namun risiko ini sangat jarang terjadi. Pemasangan tabung tracheostomi tentu akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Pasien biasanya memerlukan waktu 3 hari sebelum terbiasa dengan keberadaan alat itu. Untuk penggunaan jangka panjang, dokter akan memberitahu cara merawat dan membersihkan tabung tracheostomi di rumah. Selain itu, pasien juga disarankan untuk rutin menemui dokter sesuai waktu yang dijadwalkan oleh dokter. Terima kasih. Tujuan utama dilakukannya prosedur ini adalah untuk memudahkan masuknya oksigen ke paru-paru pasien tersebut. Tracheostomi biasanya dilakukan untuk menangani kondisi darurat medis atau penyakit tertentu yang menyebabkan pasien mengalami hambatan jalan nafas atau gagal nafas. Prosedur ini dilakukan dengan operasi yang perlu dipantau secara ketat. Kondisi yang membutuhkan tracheotomi. Tracheostomi umumnya dibutuhkannya pada pasien yang mengalami sumbatan jalan nafas, baik untuk karena penjepit, benda asing ataupun lendir yang berlebihan. Ada beberapa kondisi medis yang bisa menyebabkan kesulitan bernapas adalah 1. Gangguan saluran pernafasan peminimal atas atau bawaan lahir. Yang kedua, saluran pernafasan akibat menghirup bahan kimia. Yang ketiga, penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK. Yang berikut, disfungsi diafragma, infeksi berat, luka di dinding dada, luka bakar atau operasi besar pada wajah, kelumpuhan pernapasan, kelumpuhan otot menelan, apnea tidur, syok. Selain itu juga ada selain untuk bernapas, lubang tracheostomi juga dapat difungsikan sebagai saluran pembuangan lendir berlebihan dari paru-paru. Teknik atau pelaksanaan tracheotomi atau perawatan pada teknik atau proses perawatan pelaksanaan tracheostomi. Saat dilakukan tracheotomi, pasien berada dalam keadaan terbius total. Namun pada kondisi gawat darurat seringkali hanya dilakukan pembuasan lokal di daerah leher yang akan dibedah. Selama operasi berlangsung, kadar oksigen di dalam darah dan denyut jantung pasien akan diawasi melalui oximeter dan EKG.